warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan terkait pembahasan metode penelitian, gitu ya. Di mana pada kesempatan ini kita akan berusaha, gitu ya, belajar bersama pada bab 1. Nah, bab 1 ini isinya apa? Pendahuluan, gitu ya. Nah, pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab, gitu ya, yang akan kita bahas secara detail, gitu ya, pada kesempatan ini. Pastinya ini bukan menjadi salah satu sumber yang bisa teman-teman dapatkan, gitu ya, tapi bisa dari sumber manapun. Yang penting apa? Harus sesuai dengan kaidah atau teori dalam proses penulisan karya ilmiah, dan pastinya harus sesuai dengan gaya selingkung yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang juga. Nah, sebelumnya, ketika kita berbicara sebelum melihat pada pendahuluan, gitu ya, kalau kita mengenal ada namanya judul penelitian, artinya atau judul tugas akhir, atau judul PKL, judul P2M, gitu ya, ini merupakan pintu gerbang sebuah penelitian. Jadi kalau kita tidak memiliki judul, maka kita seolah-olah nggak membuka pintu, gitu ya. Karena apa? Dengan judul ini maka kita bisa membuka pintu itu. Kalau kita bisa membuka pintu, maka bisa masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah, maka akan mengetahui ruang tamu, ya, kemudian ruang keluarga, kemudian mungkin sampai detail ke kamar, gitu ya, sampai dapur dan yang lainnya. Maka teman-teman harus tahu dulu judul penelitiannya apa, gitu, karena ini menjadi pintu gerbang dalam sebuah penelitian. Selain itu, judul harus menarik minat untuk dibaca. Jangan membuat judul yang akhirnya ketika orang melihat atau melirik saja tidak mau, kayak gitu. Maka buatlah judul sekiranya ketika orang melirik itu langsung akan membaca, kayak gitu. Dan singkat, jelas, padat, bermakna, dan terkait dengan isi atau kontennya. Jangan membuat judul ternyata konten yang dibahas tidak sesuai sama sekali. Jadi judulnya itu sudah bisa memberikan gambaran ya secara umum, gitu ya, bahwa nanti kemungkinan pembahasan yang di dalamnya itu apa, gitu. Kemudian judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel, cerpen atau puisi. Kalau berbicara novel, cerpen atau puisi, maka di sana akan ada biasanya suatu hal yang metafora, gitu ya, suatu hal yang hiperbol, gitu ya. Ada sesuatu yang sifatnya dilebih-lebihkan agar bisa mendayu, gitu ya, mendayu-dayu sehingga menyenangkan hati pembaca, sehingga bisa menyelami di situ. Nah, tapi nggak bisa kayak gitu. Namanya karya ilmiah, jelas, padat. Jadi, ya nggak boleh bertele-tele, gitu ya. Dan juga jangan sampai banyak sesuatu hal yang sifatnya adalah hiperbol. Isinya apa saja dari bab 1, gitu ya, bab 1 pendahuluan ini, gitu ya. Kalau pendahuluan, tadi ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, tujuan ini kita kasih subbab lagi 1.4.1 tujuan penelitian, gitu ya. Kemudian 1.4.2 itu manfaatnya. Nah, manfaatnya nanti sesuai dengan apa yang menjadi gaya selingkung di perguruan tinggi, gitu ya. Kalau manfaatnya itu ada untuk diri sendiri, misalkan gitu, kemudian manfaat untuk instansi, manfaat untuk perguruan tinggi, gitu ya, maka nanti akan berkelanjutan, gitu ya, subbabnya 1.4.3 manfaat untuk instansi atau manfaat bagi instansi, ya gitu. Begitu juga dan seterusnya. Kemudian 1.5 ada metodologi penelitian, 1.6 ada sistematika penulisan. Pendahuluan berdasarkan dari format yang ada di Fakultas Teknologi dan Desain Asia harus ada ini 1.1 sampai 1.6 bagian pendahuluan. Tidak bisa dikurangi ya, dan juga jangan ditambah. Aturi apa namanya, lakukan aja sesuai dengan aturan atau format yang ada. Nah, sekarang kita membahas sedikit ya. 1.1 berisi latar belakang masalah, gitu ya.
Pada subbab ini akan diuraikan tentang latar belakang suatu permasalahan yang telah ditemukan dan akan dilakukan proses penelitian. Jadi teman-teman akan membicarakan pada latar belakang ini gitu ya, permasalahan yang akan diteliti itu apa. Gitu ya. Permasalahan ini dapat berupa suatu fenomena gap, artinya ada suatu fenomena gap yang ada di alam sekitar. Kalau kita berbicara fenomena gap itu adalah teorinya seperti ini ya gitu ya. Teorinya A. Tapi kenyataannya di alam sekitar kita tidak sesuai dengan teori itu. Maka itu merupakan suatu fenomena gap yang ada. Nah, ini bisa teman-teman masukkan di latar belakang masalah. Antara teori gitu ya, dengan kejadian yang sesungguhnya ternyata tidak sesuai. Maka ini bisa menjadi suatu permasalahan. Latar belakang sebenarnya berupa pemaparan tentang konsep 5W1H. Gitu ya. Kalau kita berbicara 5W1H, berarti ada why, mengapa kita harus melakukan suatu penelitian ini, gitu ya. What, opo, gitu ya. Apa yang harus kita teliti, gitu ya. Kemudian when, kapan penelitiannya, gitu ya. Kalau berbicara 5W, 1H, kalau salah yang hanya how, terus bagaimana, gitu ya. Caranya kita biar mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, konsep 5W1H itu bisa teman-teman gunakan di latar belakang masalah. Dan pastinya akan ada what's going on. What's going on ini adalah apa yang terjadi gitu ya. Pastinya berupa dari tinjauan pustaka. Berupa tinjauan pustaka ini kita bisa melihat gitu ya. Berdasarkan dari state of the art. Kalau kita berbicara state of the art, itu adalah berupa milestone. Kalau milestone itu adalah suatu rangkaian gitu ya, penelitian-penelitian yang menjadi rujukan dalam suatu penelitian gitu ya. Misalkan kita memiliki suatu penelitian, ada 10 jurnal gitu ya, maka bisa kita buat suatu milestone di mana jurnal ini bisa memberikan suatu keterkaitan satu sama yang lain, ya, atau mungkin teorinya, atau mungkin metodenya, gitu ya, atau mungkin berisi hal-hal yang perlu diselesaikan, atau masalahnya, gitu ya, bahkan beririsan, gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan, gitu ya, untuk lebih mendukung tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, saya sarankan, gitu ya, teman-teman gunakan, ya, state of the art berupa milestone. Berarti ketika teman-teman menemukan suatu permasalahan gitu ya, misalnya sekarang paling mudah yang paling booming kan kasusnya mungkin COVID ya sampai sekarang gitu ya, maka carilah gitu ya terkait dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan COVID. Nah, itu untuk mendukung gitu ya, mendukung bahwa pentingnya gitu ya membahas masalah COVID itu gitu ya dalam penelitiannya teman-teman semuanya. Jangan berdasarkan dari asumsi atau intuisinya teman-teman, tidak boleh. Ya. Maka carilah jurnal ya atau penelitian-penelitian di mana itu bisa mendukung proses dalam penyusunan suatu latar belakang masalah tersebut. Itu kalau kita berbicara latar belakang. Setelah kita tahu ya mendefinisikan latar belakang, maka teman-teman harus buat suatu rumusan masalah. Nah, maka di rumusan masalah nanti sampaikan berdasarkan dari pemaparan atau berdasarkan dari uraian latar belakang gitu ya, yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya gitu ya, maka perlunya dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut. Bla 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 apa gitu. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya karena masalah tersebut gitu ya harus dijawab dari hasil penelitian dalam kesimpulan. Jadi rumusan masalah nanti berupa suatu kalimat tanya tapi tidak perlu dikasih tanda tanya. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Bagaimana membangun suatu sistem ya yang mampu memprediksi gitu ya gelombang melonjaknya COVID gitu ya di wilayah Jawa Timur. Nah, misalnya seperti itu. Nanti ada kata bagaimana.
Kemudian rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat yang singkat, jelas, dan mudah difahami. Artinya jangan bertele-tele, gitu ya. Jangan sampai berparagraf-paragraf, gitu ya. Buat aja, gitu ya, satu kalimat saja. Ya. Sehingga mampu, gitu ya, untuk dipertahankan dalam proses pengujian. Harus berhati-hati. Ketika teman-teman buat suatu rumusan masalah, jangan sampai ya, ternyata teman-teman tidak mampu untuk mempertahankan rumusan masalah tersebut. Rumusan masalah bisa lebih dari satu poin. Kalau misalkan permasalahannya mungkin bisa dibuat menjadi beberapa poin. Kemudian kita akan berbicara batasan masalah, gitu ya. Sedangkan dimaksud dengan batasan masalah itu apa? Batasan masalah berfungsi untuk menjadikan suatu penelitian akan terfokus, ya, dan tidak melebar tanpa suatu kejelasan. Karena kita melakukan suatu penelitian itu tujuannya fokus, gitu ya. Bagian yang akan kita teliti misalkan A sampai D, gitu ya. Maka kita membatasi. Bagian yang akan kita teliti yaitu adalah objek A sampai D saja. Jadi kalau kita akan membahas atau ada suatu pertanyaan E sampai Z, ya kita nggak bahas di sana. Maka kita bisa mempertahankan gitu ya, bahwa saya tidak menjelaskan terkait dengan E atau yang seterusnya. Nah, artinya apa? Batasan masalah ini tujuannya untuk memfokuskan penelitian biar penelitian ini tidak melebar kemana-mana. Beberapa aspek yang bisa digunakan untuk pembatasan masalah yaitu aspek objek penelitiannya mungkin dibatasi, gitu ya. Mungkin wilayahnya hanya Malang saja, gitu ya. Atau mungkin Jawa Timur saja, atau mungkin Indonesia. Nah, itu dibatasi. Biar apa? Tidak muncul pertanyaan. Apakah bisa sistem yang teman-teman bangun, gitu ya, atau penelitian yang teman-teman lakukan ini berlaku untuk seluruhnya? Nah, sampaikan di batasan masalah. Mungkin berupa data yang digunakan, mungkin rentang waktu 10 tahun yang lalu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan data 10 tahun yang lalu, gitu ya, ketika ditanyakan lebih dari itu, maka kita tidak menganalisis di sana. Atau aspek teori dan cakupan sistem yang akan dibangun, sampai bagian apa saja. Gitu. Aspek penyelesaiannya, aspek perancangan, maupun aspek implementasi sistemnya. Itu bisa teman-teman atasi. Tapi juga jangan terlalu sempit ya ketika melakukan suatu penelitian. Boleh teman-teman batasi, tapi jangan terlalu dibatasi sekali sehingga teman-teman nggak bisa bergerak sama sekali. Sekarang, 1.4 itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat dituliskan dalam bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mampu memberikan suatu persuasif kepada pembaca. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menuliskan suatu tujuan dan manfaat itu hanya membuat suatu keinginan bagi seorang pembaca itu, wah sudah tahu, oh iya maksudnya kayak gini. Kayak gitu. Tujuan merupakan suatu hasil akhir yang diperoleh dari penelitian dan menjadi jawaban untuk perumusan masalah. Ini harus berhati-hati ya. Bahwa tujuan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang teman-teman lakukan. Teman-teman rumusan masalah yang sudah dibuat, misalkan tentang COVID, maka tujuannya pun juga harus menyelesaikan dari masalah COVID. Jangan kemana-mana. Maka sebenarnya tujuan itu mudah gitu ya, bisa kita lihat dari rumusan masalahnya. Tujuan penelitian sebaiknya terukur secara kuantitatif berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang ada, sehingga akan membantu mempermudah dalam memaparkan kesimpulan di bagian akhir laporan. Jadi tujuannya teman-teman itu, gitu ya, harapannya nanti bisa dikuantitatifkan nilainya berapa, prosentasenya itu keberhasilannya berapa, kayak gitu. Sehingga akan bisa dilihat. Gitu ya. Oh misalkan 90% gitu ya, sistem untuk memprediksi gelombang ya, pandemi COVID ketiga gitu ya di wilayah kota Jawa Timur atau kota Malang gitu ya. Nah itu ternyata 90%. Nah itu akan nanti mudah bahwa sistem yang dibangun gitu ya di kesimpulan nanti enak, teman-teman mudah 90% gitu ya sistem yang kami bangun gitu ya mampu memprediksi memiliki akurasi 90% dengan errornya sebesar 10%.
Nah, sedangkan manfaatnya ini berdasarkan dari yang ada di Asia, bahwa manfaatnya terbagi atas manfaat bagi peneliti, ya, kemudian instansi tempat teman-teman melakukan atau mengambil suatu data tersebut, atau lembaga yang bersangkutan, gitu ya. Bahkan untuk negara juga bisa, gitu ya. Atau bahkan di sini instansi ini dengan manfaat untuk perguruan tinggi apa, gitu ya. Bagi peneliti apa, bagi perguruan tinggi apa manfaatnya, bagi lembaga yang bersangkutan itu seperti apa, bahkan untuk negara, gitu ya, atau bahkan bisa manfaat dalam kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Itu bisa dipaparkan dengan baik, ya. Kemudian 1.5 subbabnya ada metodologi penelitian, merupakan tahap-tahapan pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Jadi kalau kita berbicara metodologi penelitian di sini akan memaparkan semua kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan kenyataan dari awal hingga akhir penelitian sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Pastikan dalam setiap langkah-langkah yang ada dituliskan sesuai dengan realita yang ada, bukan berupa suatu definisi atau pengertian dari setiap langkah yang dilakukan. Misal, ya, tahapnya ada studi literatur, ya, observasi, pengumpulan data, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, kesimpulan, ya. Teman-teman jangan berbicara studi literatur adalah observasi adalah proses untuk, jangan seperti itu. Tapi apa? Studi literatur, maka di sana disampaikan ya 1.1 gitu misalkan ya, studi literatur. Pada langkah ini gitu ya, melakukan proses pengkajian gitu ya, dari literatur berupa jurnal, buku gitu ya, atau dari website juga ya, yang membahas tentang masalah gelombang apa namanya COVID. Karena tadi dari awal kita bahasnya COVID yang lagi booming gitu ya. Atau membahas tentang literatur suatu pembangunan sistem prediksi gelombang pandemi COVID. Nah, itu jelaskan. Jangan berbicara studi literatur adalah, jangan. Begitu juga analisis. Ya, jangan sampaikan analisis adalah proses untuk mengolah data. Wah, jangan kayak gitu. Tapi disampaikan gitu ya. Dalam tahap analisis kami menggunakan metode gitu ya. Digunakan metode misalkan untuk prediksi, kalau teman-teman statistik mungkin bisa berbicara peramalan metode eksponensial smoothing gitu ya. Kalau misalkan berkaitan dengan pengambilan keputusan gitu ya, metode yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah metode SAW gitu ya. Simple additive weighted gitu ya. Atau mungkin dengan metode yang lain. Sampaikan gitu ya. Atau mungkin ada penggabungan beberapa metode atau beberapa langkah gitu ya. Nah, kemudian perancangannya mungkin teman-teman di sini menggunakan flowchart, ya, kemudian menggunakan CFD, IRD, ya gitu ya, atau UML, sampaikan. Jangan hanya berbicara perancangan adalah. Sampai berupa implementasi dan pengujian beserta kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini jangan berbicara kesimpulan adalah suatu hasil yang telah dilakukan, jangan. Tapi apa gitu ya? Kesimpulan di sini memaparkan bahwa gitu ya, dari proses kegiatan penelitian ini memaparkan gitu ya, hasil dari kegiatan berdasarkan dari metode dan dari teori yang telah dilakukan. Misalnya seperti itu. Jadi hindari di metode penelitian ada kata-kata adalah. Observasi adalah, tidak boleh. Studi literatur adalah, tidak boleh. Ya, karena bersifat adalah itu nanti berada di bab 2. Harus diperhatikan dengan baik. Kemudian sistematika penulisan ini bertujuan untuk tetap mengarahkan peneliti dalam penulisan karya ilmiahnya. Di sini memaparkan tentang struktur penulisan karya ilmiah dari setiap bab awal hingga bab akhir. Setiap bab dipaparkan dengan tulisan yang sesuai dengan realita apa yang dilakukan seorang peneliti, gitu ya. Biasanya berisi dari bab 1, bab 4 dengan penjelasannya. Misalnya, bab 1 pendahuluan, gitu ya. Pada bab ini, gitu ya,
dipaparkan terkait dengan latar belakang masalah, gitu ya, kemudian rumusan masalah, gitu ya, hingga menghasilkan suatu tujuan di mana dilengkapi juga dengan metodologi dan sistematika penulisan. Nah, itu misalkan bab 1. Sedangkan bab 2 berisi landasan teori, gitu ya. Nah, landasan teori teman-teman bisa berbicara, gitu ya. Pada bab 2, ya, di sini dipaparkan terkait atau diuraikan, gitu ya, atau dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan, di mana teorinya A, B, C, D, dan seterusnya. Sebutkan teori semuanya. Begitu juga pembahasan, apa yang dilakukan pembahasan. Kemudian implementasi dan pengujiannya bagaimana, gitu ya. Apakah pengujiannya secara fungsionalnya saja, gitu ya. Apakah pengujiannya kita langsung ke usernya, gitu ya. Atau pengujiannya menggunakan black box, gitu ya. Atau white box, terserah dari teman-teman akan melakukan suatu kegiatan penelitian. Dan kesimpulan berisi apa? Hasil dari suatu penelitian. Nah, biasanya penutup di sini berisi kesimpulan dan saran. Nah, dengan penjelasan ini artinya apa? Jelaskan secara detail, tapi jangan terlalu panjang. Artinya apa? Harus ringkas, padat, dan jelas, sehingga ketika orang membaca di sistematika penulisan, di bab 5 isinya apa? Langsung kelihatan, oh kesimpulan dan saran. Ketika membaca di bab 2, oh teorinya ini. Biar tidak menyebar kemana-mana. Karena sebenarnya kita membuat suatu karya ilmiah ini tujuannya apa? Membantu para peneliti baru agar mudah melakukan suatu penelitian. Ya. Nah, itulah terkait isi atau secara outline, gitu ya, lebih detailnya yang ada di bab 1, yaitu pendahuluan, terkhusus sesuai dengan gaya selingkung yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Fakultas Teknologi dan Desain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.